Sahabat pendidikan karakter, di dalam PP 17 tidak ada tes calistung. Di dalam Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru juga tidak ada tes calistung. Lalu mengapa Merdeka Belajar episode 24 mengklaim bahwa saat ini pertama kalinya di kementerian tidak ada tes calistung untuk anak-anak SD? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, Mendikbud Nadiem Makarim sudah meluncurkan Merdeka Belajar episode 24. Mungkin yang menjadi persoalan bukan miskonsepsi bahwa pendidikan di PAUD melaksanakan calistung, tetapi sebenarnya ketidakpahaman pengambil kebijakan yang mengatakan bahwa di SD saat ini ada tes calistung. Faktanya di dalam PP 17 tidak ada tes calistung. Di dalam Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru juga tidak ada tes calistung. Saya rasa yang terjadi miskonsepsi adalah pemahaman dari pengambil kebijakan terkait dengan kebijakan kementerian itu sendiri. Saat ini yang terjadi adalah bahwa praktek di tingkat SD itulah yang membuat banyak sekolah PAUD melatihkan calistung pada anak-anak PAUD. Dan pada saat anak masuk SD, mereka kemudian dipuji oleh sekolah, meskipun itu tanpa ada dasar hukum untuk melaksanakan calistung, karena di dalam kurikulumnya sendiri, anak kelas 1 SD itu semua sudah diwajibkan bisa membaca. Baik dalam kurikulum 2013 maupun di dalam kurikulum Merdeka, sebenarnya struktur kurikulumnya masih belum mengubah, tidak memberikan transisi yang baik antara anak-anak dari PAUD sampai ke kelas 1. Karena itu, di dalam proses pendidikan anak-anak kelas 1, banyak sekolah kemudian membuat tes baca tulis. Itu yang menjadi masalah. Yang kedua, persoalan utamanya adalah kekeliruan di dalam mendesain kurikulum baik di K13 maupun kurikulum Merdeka, di mana buku-buku wajib dan buku-buku kurikulumnya masih lebih mengutamakan kemampuan anak untuk bisa memahami dan mengerti bacaan-bacaan, sementara di beberapa tempat banyak anak yang tidak masuk PAUD, mereka tidak bisa baca tulis. Dan para guru tidak tahu bagaimana cara mengajari anak-anak itu membaca dan menulis. Sementara fase yang ada di dalam kurikulum Merdeka, fase A, kelas 1 dan 2, fase B, kelas 3 dan 4, ternyata lebih berfokus pada penguasaan materi pembelajaran daripada melatih anak-anak untuk bisa membaca dan menulis. Artinya apa? Dalam kurikulum Merdeka pun anak-anak itu masih saja tetap diandaikan mereka harus bisa membaca dan menulis. Itu yang menjadi masalah. Dan yang terakhir, ini baru saya terima bahwa para orang tua yang sekolahnya itu anaknya melaksanakan kurikulum Merdeka pada mengeluh, terutama kelas 1 SD, karena anak-anak kelas 1 SD itu meskipun tidak diajari secara langsung baca tulis, tapi mereka diminta untuk berdiskusi, berdialog. Akhirnya banyak anak-anak mengatakan, "Mama, saya nggak mau sekolah, sakit perut." Alasannya, orang tuanya pada bingung, anak-anaknya tidak mau sekolah. Ini yang salah di mana? Apakah salah anak-anaknya, salah gurunya, salah kurikulumnya, atau salah bagaimana pemerintah menjelaskan kurikulum Merdeka itu kepada para guru sehingga prakteknya menjadi rusak? Saat ini sebenarnya tidak ada kebijakan baru yang disampaikan Mas Nadiem Makarim. Karena kebijakan tidak ada tes calistung itu memang yang ada saat ini. Jadi apa yang baru? Seharusnya kementerian lebih menelaah mengapa di banyak sekolah SD dan PAUD mereka melaksanakan pengajaran berbasis calistung. Itu terjadi karena kurikulumnya, dan sampai sekarang baik kurikulum Merdeka maupun kurikulum 2013 masih tetap mengandaikan anak-anak itu sudah bisa baca tulis, masih tetap mengandaikan adanya calistung. Maka solusinya adalah harus ada perubahan integral, perubahan struktur kurikulum yang memberi ruang bagi para guru SD kelas 1, 2 sampai kelas 3 untuk dilatih bagaimana mengajak anak belajar membaca dan menulis. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.